Oke, silakan dibuka Zoom-nya. Suara Ibu kedengaran? Kecil, Bu. Kecil ya? Sekarang udah kedengaran? Sudah, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam mari kita hantarkan kepada sang teladan kita, Nabi Muhammad SAW, agar istiqomah di jalannya dan mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Maka jangan lupa kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu mengingat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Selamat pagi menjelang siang. Ini sudah lebih dari jadwal kita. Sebenarnya jadwal kita di jam 9.10. Karena ini kuliah perdana, ya Ibu persilahkan. Agak telat. Mungkin karena terlalu mepet ya Ibu tadi share Zoom meeting, jadi pada dikira cuma di chat WA aja ya. Nah, untuk perkuliahan juga Ibu hari pertama ini memang Ibu pakai Zoom agar bisa tatap muka langsung dan tahu gitu kan sama kalian. Tapi untuk selanjutnya Ibu akan survei ke kalian. Sebelumnya kalian pakai Zoom kuliah, perkuliahannya pakai Zoom atau pakai chat WA aja atau di grup atau di Google Classroom gitu. Nah, ya pertama Ibu perkenalkan diri dulu. Mungkin ini baru pertama kali juga kalian tatap muka online dengan Ibu. Ibu Fadiatul Hasanah, SE, SESJ, MA. Bisa kalian lihat di classroom nanti, nama lengkap Ibu. Bisa kalian panggil dengan Ibu Dila. Di sini Ibu dosen dosen utama kalian kan Pak Henry. Namun untuk perkuliahan pengajaran itu kuliah dengan Ibu. Gitu. Mungkin sedikit perkenalan itu dari Ibu. Untuk perkuliahan, nanti kan Ibu share juga ada RPS, rencana pembelajaran kuliah kita per semester itu. Jadi memang kuliahnya terjadwal dan juga tertata gitu. Dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir itu Ibu sudah jadwalkan dan indikator apa aja yang akan kalian pelajari kayak gitu. Dan untuk yang pertama ini kita perdana kuliah, nggak langsung belajar atau kuliah, tapi Ibu akan share kontrak belajar kita, terus juga RPS kita, terus juga ada peraturan apa di perkuliahan Ibu kayak gitu. Nah, tadi yang Ibu ketahui dari Pak Jauhari, ketua kelasnya atau yang dikasih tahu kemarin sama Ibu Citra. Citra sebagai ketua kelasnya atau gimana? Iya, Bu, ketua kelasnya, Bu. Oke. Benar ya, nanti kalau memang info cepat atau ada pemberitahuan dari Ibu, berarti Ibu akan hubungi Citra kayak gitu. Ini Ibu akan share yang pertama ada, biasanya kalau kita tatap muka itu ada yang namanya kontrak perkuliahan. Ini ada kontrak perkuliahan. Biasanya kita tulis langsung karena ini online, kita cukup dibaca dan nanti kalian ketahui ya. Di sini ada pihak pertama itu mahasiswanya. Pihak pertama ini ada dosen pengajar. Yang pihak keduanya itu mahasiswa. Jadi yang perlu kalian pahami dan patuhi ini yang peraturan atau kewajiban ini ya. Nah, untuk kewajiban yang ini dari Ibu. Secara rinci Ibu akan menjelaskan silabus atau biasanya kita sebut dengan RPS. Silabus ini udah termasuk per item indikatornya. Nah, secara konsisten seluruh isi silabus ya, nanti akan Ibu share, Ibu akan menjelaskan melaksanakan tugas mengajar dan konsultasi secara tepat waktu. Nah, di sini perkuliahan juga tepat waktu dari jam 9.10 sampai jam
10.50. Yang keempat, memberikan penilaian sesuai dengan kompetensi yang dicapai melalui soal ujian. Bersedia memberikan jawaban atas pertanyaan mahasiswa dengan jelas, termasuk perincian penilaian. Oke. Terus di sini ada untuk kalian patuhi kewajibannya, yaitu mematuhi seluruh aturan perkuliahan yang berlaku, mengikuti perkuliahan secara tertib, mengendalikan diri, terutama yang berkaitan dengan ketertiban kelas, menjaga sopan santun baik di kelas maupun di luar kelas, berpakaian rapi dan pantas. Nah, kalau di Zoom ini, karena di Zoom, Ibu nggak mau kalau lihat yang pakai kaos oblong kayak gitu. Kalau yang perempuan misalnya berhijab tapi kayak cuma dicantol-cantol aja, itu nggak mau, Ibu nggak mau lihatnya kayak gitu. Harus benar-benar pakai jilbab yang benar gitu, bukan cuma sekedar dicantol. Yang laki-laki yang penting jangan pakai kaos oblong kayak gitu. Dan diusahakan kalau memang pakai Zoom itu pakai on cam, kecuali memang keadaan kondisi ya gitu. Misalnya kalau memang dibuka kameranya, bikin zoomnya lambat, misalnya kurang sinyal atau apa kayak gitu. Nah itu ya. Ini yang untuk kontrak perkuliahan. Selanjutnya nah, yang seperti Ibu jelaskan tadi, kita sekarang ada di tanggal 19 Maret ini, perkuliahan perdana. Selanjutnya juga ada ini, nanti akan Ibu share ini di Classroom. Untuk semua berkas yang ada di kelas Ibu semuanya ingin berkas kalian atau tugas-tugas kalian itu dikumpulnya di Classroom. Itu jangan sampai nggak masuk Classroom ya. Nanti Ibu akan share lagi di mana namanya di sini Classroom-nya. Gitu. Terus kontrak belajar juga kontrak belajar sudah tadi. Nah ini yang tadi kan peraturan dari fakultas ya. Kalau dari Ibu sendiri ini untuk di kelas Ibu kayak gini. Ini sudah Ibu share juga di Classroom. Mahasiswa hadir tepat waktu, mau dari Classroom, mau dari kalau memang Ibu kalau absen itu Ibu mintanya di Classroom. Jadi untuk toleransi presensi atau mengisi daftar hadir itu 10 menit, paling lambat 10 menit dari jam 9 ini. Jadi kalau jam 9 berarti jam 9.20 masih batas boleh itu. Kalau memang lebih dari situ, Ibu silahkan untuk mengisi nggak masalah, tapi tetap dikatakan terlambat. Nah, ini juga masih wajib menghadiri perkuliahan minimal 75%. Jadi lebih dari 3 kali nggak masuk itu udah lebih dari 75% ya. Kurang dari 75%. Yang tadi yang Ibu bilang tadi jarang pakai kaos oblong, pakai hijab yang asal cantol kayak gitu. Terus wajib mengumpulkan tugas yang diberikan dalam perkuliahan. Kalau misalnya ada tugas plagiarisme atau nyontek atau sama kayak yang lain itu dilarang. Terus menjaga ketertiban dan kelancaran proses perkuliahan. Nah, dalam perkuliahan Ibu juga kita ada kelas dengan WhatsApp group. Biasanya Ibu akan sapa dulu perkuliahan di WhatsApp group. Dan juga biasanya kalau ini kan mata kuliah matematika, bisa dari Zoom, bisa juga dari WhatsApp group. Ini akan Ibu share PPT per PPT. Jadi memang bukan bukan Ibu langsung share PPT langsung kalian baca gitu. Ibu beri waktu berapa menit enggak gitu. Tapi per PPT Ibu akan share gitu. Jadi di WhatsApp group kan juga harus aktif. Di Classroom ini lebih ke pengumpulan tugas dan presensi atau daftar kehadiran. Zoom meeting ini jika memang kalian membutuhkan perkuliahan yang pakai Zoom meeting, akan kita buka pakai Zoom meeting. Terus nanti akan Ibu tanya, kalian biasanya kalau sebelum-sebelumnya Ibu akan tanya melalui form. Tapi kalau di sini kayaknya Ibu langsung tanya aja ke kalian. Kalau sebelumnya tuh pakai kuliah dengan dosen-dosen yang lain seperti apa. Jadi biar nggak terlalu berbeda gitu. Dan juga mungkin ada yang di daerah, kalau setiap minggu pakai Zoom meeting mungkin bisa nggak nyambung juga kalau
setengah-setengah putus-putus kayak gitu kan. Nah, terakhir, bagi yang tidak memiliki kendala sinyal pada jam perkuliahan wajib melaporkan ke dosen pengampu. Maksudnya ke ibu, kalau memang ada kendala, kadang memang ada yang tidak bisa ditoleransi gitu. Misalnya mati lampu atau apa di daerah kan memang nggak bisa. Itu tolong dikabarkan, bisa dari SMS, kalau memang nggak bisa di WA gitu. Atau di telepon, terserah. Yang penting dikabarkan dengan ibu. Ibu kasih toleransi ya kayak gitu. Yang apa namanya, yang mempunyai etikat baik kalau itu sama ibu, ibu akan nilai gitu. Bukan yang ngilang-ngilang atau sudah seminggu, sudah 1 hari atau 2 hari yang berlalu baru, saya mohon maaf kemarin nggak ikut kuliah gini-gini. Nah itu menurut ibu nggak ada etikat baik. Kalau bisa di hari itu kayak gitu ngabarin. Nah di sini juga karena kita nih kuliahnya online, jadi apa namanya, nggak bisa langsung, ibu tuh nggak bisa langsung menilai kalian kayak gitu. Memang kalian ini aktif atau gimana, tapi ibu akan lihat di sini tugas individu. Biasanya ibu ada tugas individu, keaktifan atau respon misalnya di kelas, di classroom atau di Zoom atau di WhatsApp itu Bu, buat sesi tanya jawab, kalian bertanya ataupun menjawab. Nah ini termasuk keaktifan dan respon. Yang ketiga ada UTS, keempat ada UAS, dan kelima partisipasi dan kehadiran. Nah ini keaktifan kalian tadi yang hampir sama kayak ini, yang mengisi daftar kehadiran terus yang rajin kayak gitu, yang nggak telat kayak gitu. Mungkin itu dari ibu untuk yang kontrak belajar dari ibu. Satu lagi, oke, untuk masuk ke RPS yang ibu akan jelaskan, mungkin sekarang ibu tanya dulu, bisa dijawab langsung atau di chat di kolom chat. Sebelumnya kalian dengan dosen lain lebih banyak pakai WhatsApp, atau WhatsApp group, atau Classroom, atau Zoom. Boleh di chat di sini atau boleh kalian ungkapkan langsung kayak gitu. Silakan. Gimana? Nggak ada yang jawab nih. Pakai apa kalian perkuliahan sebelumnya? WA, meeting, atau pakai Classroom? Atau semuanya? Kalau memungkinkan kan menggunakan Zoom, Bu. Kalau waktunya tepat untuk makan, Zoom meeting ya? iya, Bu. Yang lain? Atau sudah diwakilkan semua sama Citra? Gimana? Apa cuman dari Zoom meeting? Iya, Bu, Zoom. Kayak Zoom? Kalau memang pakai Zoom meeting, nanti kita sepakati. Kalau memang nanti kita sudah sepakati pakai Zoom, ternyata di perjalanan perkuliahan dengan berbagai alasan nggak bisa Bu dan lain-lain. Atau per 2 minggu sekali pakai Zoom kayak gitu. Random, Bu, tidak tentu, Bu, jadwalnya. Kalau ada yang perlu dijelaskan menggunakan Zoom ya pasti Zoom. Kalau kayak ngirim tugas itu cuman Classroom, Bu. Oke. Berarti tidak wajib ya pakai Zoom, tapi lihat situasi dan kondisi.
Iya, Bu. Oke, berarti mungkin sebelum perkuliahan Ibu pastikan dulu ya, mau kalau memang materinya bisa di apa namanya harus pakai Zoom, Ibu akan pakai Zoom. Oke, udah nganggu semua ya. Oke. Nah, di sini Ibu akan share RPS. RPS. Mana ini? Nah, ini RPS kita. Ini identitas. Terus ini ada deskripsi mata kuliah, bisa kalian baca juga. Ngeri-ngeri sedap ya kalau perkuliahan matematika ekonomi ini kalau online. Kalau offline aja kadang masih nggak ngerti, apalagi online gitu. Nah, ini matematika merupakan alat untuk menyederhanakan suatu persoalan yang berkaitan dengan bidang ilmu lain yang relevan dalam penyajian dan pemahaman masalah. Sedangkan ekonomi merupakan salah satu ilmu yang lalu berkembang sehingga dapat menerapkan matematika dalam pembahasan persoalan ekonomi. Jadi matematika ekonomi ini adalah merupakan salah satu mata kuliah keahlian alat yang menerapkan matematika ke dalam kasus-kasus ekonomi. Nah, dalam matematika ekonomi ini materi kita membahas tentang deret beserta penerapan ekonominya seperti dalam analisis perkembangan usaha dan teori nilai uang, hubungan fungsional, yaitu hubungan linier, non-linier, beserta penerapan ekonominya, yaitu tentang permintaan, penawaran, pengaruh pajak, subsidi terhadap keseimbangan pasar, fungsi biaya, fungsi penerimaan, dan analisis pulang pokok. Juga dibahas diferensiasi dan integral. Ini lebih banyak lagi nih secara besar aja kayak gitu. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah ini, sikap itu mahasiswa dapat mematuhi tata tertib selama pelaksanaan perkuliahan sehingga perkuliahan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak belajar. Kedua, mahasiswa memiliki rasa tanggung jawab dan bersemangat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mahasiswa mengenal matematika ekonomi sebagai mata kuliah yang mudah dipelajari dan mata kuliah yang menyenangkan. Sedangkan kepengetahuannya itu capaiannya yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep dasar matematika yang dapat diterapkan dalam ilmu ekonomi. Yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan matematika dan ilmu ekonomi. Sedangkan keterampilannya yang capaian pembelajaran ini yaitu mahasiswa mampu menggunakan matematika sebagai keterampilan alat. Kedua, mahasiswa mampu menggunakan rumus dasar matematika untuk dapat diterapkan dalam kasus-kasus ekonomi. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan teori-teori matematika ke dalam berbagai kasus-kasus atau permasalahan yang relevan. Yang keempat, mahasiswa mampu memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan untuk pengembangan keilmuan yang relevan. Nah, sedangkan materi pembelajarannya atau ininya, untuk pertemuan pertama, kita kontrak belajar dan luar lingkup mata kuliah. Kayak gini. Ini kan tadi, ini sekarang kita lagi proses untuk kedepannya apa yang akan kita pelajari dan apa yang kita lakukan. Di minggu depan baru kita belajar tentang deret. Selanjutnya penerapan ekonomi deret. Terus hubungan fungsional. Dan pokoknya bisa nanti kalian lihat di sini kurang lebih. Ini kita perkuliahan ada 16 kali pertemuan. Jadi 16 kali pertemuan ini ada yang akan Ibu share dalam tiap perkuliahan. Nah, minggu ke-7 itu ada tes review selama 6 kali pertemuan. Baru tanggal 8 ke-8-nya, pertemuan ke-8 ada UTS. Lanjut setelah UTS, pertemuan ke-9 sampai ke-14 itu kita masih materi, dan pertemuan ke-15 kita review atau latihan tes dulu sebelum UAS. Nah, pertemuan ke-16 itu kita UAS, yaitu perkuliahan terakhir di tanggal 25 Juni, namun untuk UASnya di bulan Juli.
Gitu. Buku referensinya bisa dari buku-buku ini. Silahkan kalian beli salah satu buku yang ada di sini, ataupun buku yang memang tentang ekonomi, tentang matematika ekonomi, kayak gitu. Jadi setiap mahasiswa harus punya satu buku ya nanti. Oke. Itu dari Ibu untuk RPS. Ini ya RPS-nya tadi. Kurang lebih seperti itu. Jadi diusahakan kalian mempunyai buku, salah satu buku tentang matematika ekonomi. Gitu. Mungkin itu dari Ibu untuk sedikit penjelasan tentang apa yang akan kita pelajari dan akan kita lakukan di setiap Sabtu ke depan. Untuk pertama ini kita nggak materi, tapi penjelasan tentang belajar kita ke depannya gimana. Oke, ada pertanyaan atau ada saran dari kalian? Ada masuk? Ibu, bukunya bebas Bu nah yang antara mana di antara tadi Siko kan? Terserah bukunya yang tentang pengarangnya siapa aja terserah, yang penting tentang matematika ekonomi. Nanti kan ada Ibu share RPS-nya, mungkin kalian bisa lihat buku-buku yang mana yang ada materi-materi yang kita akan pelajari ke depannya. Oke, yang lain? Ada lagi atau saran, pemasukan? Untuk absensi juga sangat berpengaruh ya di kelas Ibu. Jadi jangan sampai lupa untuk absen. Absen juga ada di ini apa namanya? Di classroom. Nanti Ibu share lagi ini. Yang baru masuk ini kode classroom-nya. Nah, ini yang belum ada namanya siapa ini? Ini yang absen baru 4. Silakan masuk dalam classroom dan absen ya. Ini Reven Ivanka yang baru masuk Zoom, baru WA sama Ibu. Empat 2020 Reven Ivanka. Ini yang baru absen 4 orang ya. Silakan masuk di sini. Yang baru join baru 6 orang. Kalau buka classroom, buka di tugas kelas ya, biar nggak bingung. Nah, yang sudah masuk, silahkan mengisi ini juga. Silahkan mengisi ini, Nade. Yang sudah masuk Zoom, sudah masuk Classroom, silahkan mengisi data pribadi atau perkenalan ini. Maaf Bu, mau nanya Bu.
Ya, Kalau buat absen itu linknya satu itu Bu ya, tidak ada berubah. tidak berubah. Jadi kalau setiap mau absen, kalian tinggal klik presensi, klik ininya, baru nanti kalian absen tiap temuan. Baik. Di sini juga kan ada pilihan. Ada pilihannya temuan ini. Jadi kalian tinggal pilih. Dan ini materi perkuliahan kalian lihat di RPS. Dan juga diisi yang ini juga diisi. Jadi setiap perkuliahan silakan langsung buka tugas kelas, langsung diklik presensi atau daftar kuliah ini, klik form ini. Oke. Nah, yang sudah masuk tadi silakan mengisi juga perkenalan diri nih. Karena kita kan online, jadi Ibu perlu lihat di sini saja nanti. Oke. Ibu akan share sebentar ya. Ada yang ingin ditanyakan kembali?
Oke, ada yang ditanyakan kembali? Kalau nggak ada, Zoom meeting-nya kita sudahkan. Bisa kalian cek lagi di di Classroom. Cukup, Bu. Cukup ya. Ini juga Ibu akan posting di di Classroom terkait RPS-nya. Untuk Citra, tadi tuh si Revan ya, kalau nggak salah, penggambaran Ibu untuk absennya nggak ada, itu silakan tanya ke Bu Mawar ya. Iya, Bu, Revan Ivanka. Kayaknya itu tuh bukan dari, kayaknya telat ngisi KRS itu tuh. Kayaknya nggak ada namanya tuh. Ya mungkin sedikit informasi ya, tak kenal maka tak sayang. Ibu alumni S1-nya di Ekonomi Syariah FAI juga, dan di Ekonomi Akuntansi UM Palembang. Kalau di S2-nya itu di di UIN Raden Patah. Di S2-nya di UIN Raden Patah, S1-nya di UM Palembang. Untuk tempat tinggal, Ibu tinggalnya di Lorong Parasia 1 di Pelaju, masih di sekitar sini juga. Dan untuk ya mungkin Ibu share di Ibu aja. Ya udah. Nah, ini. Oke, Ibu bisa share kan nanti ya. Nih. Ibu kelahiran tahun 93. Sudah menikah juga sekarang. Pendidikannya pendidikan dari SD, SMP, SMA. S1 tadi di sini, S2-nya di sini. Untuk kontak pribadi ada ya, sudah nomor HP sudah ada, emailnya ada. Untuk IG-nya ini, IG-nya ini. Ini foto masih S1 masalah itu. Prestasinya ini, pengalaman organisasi ini. Nah, makanya di data pribadi itu Ibu minta data prestasi apa mungkin kalian pernah ikut apa gitu kan, mungkin satu preferensi sama Ibu kayak itu. Makanya Ibu minta isi di form itu. Terus pengalaman organisasi juga seperti itu. Itu kemampuannya bisa yang buat ini. Secara umumnya seperti ini. Nah, itulah kenapa Ibu bilang Ibu ini gelarnya kayak gini, karena ini satunya di akuntansi, yang ini di akuntansi, ini di ekonomi syariah, ini di ekonomi syariah, gitu. Oke, itu ya sedikit. Atau kalau misalnya ada mau ditanya, boleh. Kalau nggak ada, mungkin bisa kita cukupkan jam 10.30 ini. Ini juga nanti Ibu akan upload. Semoga cukup untuk diupload ya ini, nggak terlalu besar. Oke, kalau nggak ada, Ibu bisa cukupkan? Terkait Cukup, Bu. tadi?
Terkait kuliah juga, jadi nggak ada lagi kan yang ingin ditanyakan? Sudah, Bu. Oke. Ya, di kelas Ibu harus aktif-aktif jika memang Ibu tanya atau Ibu perintahkan untuk mengisi tugas ataupun menjawab, karena disitulah poin-poin yang akan Ibu nilai untuk bantu kalian di akhir kali nanti. Oke. Dan itu dari Ibu, mohon maaf jika ada kesalahan, kepada Allah menampun. Ibu akhiri, bila bisa dilihat, astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin bisa di on cam semua biar Ibu foto. Khairuddin, bisa di kameranya biar Ibu foto sekalian. Jangan lupa absen ya, karena Ibu akan setor ini siang nanti kehadiran kalian. Oke ya, Ibu fotonya 1, 2, 3. Oke, sudah Ibu. Coba Ibu kirim di grup. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.